Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Mutia Zura M. Klinfarm, dosen tetap di Stikes Muhammadiyah Loksmawe pada program studi Diploma 3 Farmasi. Adapun konsentrasi bidang keilmuan saya yaitu farmakologi dan farmasi klinis. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama, pendidikan atau pengajaran. Yang kedua, penelitian, dan yang terakhir adalah pengabdian. Video ini saya susun sebagai syarat mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Farmakologi 1. Farmakologi 1 merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Prodi Diploma 3 Farmasi pada semester 3. Pada perkuliahan Farmakologi 1 ini, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, di mana pada saat penyampaian materi oleh dosen mengupayakan terjadinya interaksi antara dosen dan mahasiswa dengan mahasiswa terkait topik-topik yang dibahas. Dan pada akhir pertemuan diharapkan dilakukan asesmen untuk menilai apakah mahasiswa sudah mencapai atau memenuhi capaian pembelajaran dari mata kuliah tersebut. Mata kuliah Farmakologi 1 memiliki bobot 2 SKS. 1 SKS teori dan 1 SKS lagi berbentuk seminar atau bentuk lainnya. Mata kuliah ini saya ampu dengan tim saya, yaitu Ibu Apoteker Cut Fatia Ulfa M.Farm. 2 SKS terdiri dari 16 pertemuan, yang mana 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester dan 7 pertemuan sebelum ujian akhir semester. 1 pertemuan untuk ujian tengah semester, 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Saya mulai dengan memaparkan deskripsi mata kuliah Farmakologi 1. Mata kuliah ini terdiri dari penjelasan mengenai obat-obat yang telah dibagikan untuk pemahaman farmakologi 1, yaitu obat lambung atau obat asam lambung, obat anti diare, obat anti konstipasi, antiemetik, dan dilanjutkan dengan obat analgetik, obat hipnotif dan sedatif, obat stimulansia, obat anestetik dan psikofarmaka, obat antidepresif, obat antipsikotik, obat antiepilepsi, obat adrenergik, obat kolinergik dan hipolipidemik, dan yang terakhir obat kardiovaskular diuretik. Capaian mata kuliah ini, yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan terkait obat saluran pencernaan yang mana terdiri dari antasida, obat PPI atau proton pump inhibitor, obat H2 blocker, dan sucralfate. Dilanjutkan dengan obat diare, anti konstipasi, antiemetik, dan obat analgetik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan obat hipnotif dan sedatif dan stimulansia. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan obat anestetik dan psikofarmaka dan juga obat antidepresif. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan obat antipsikotik, obat antiepilepsi, obat adrenergik, obat kolinergik, hipolipidemik, dan kardiovaskular diuretik. Adapun bahan kajian dari mata kuliah Farmakologi 1 ini terbagi di 14 pertemuan, yaitu yang membahas tentang pengertian, penggolongan, mekanisme kerja, indikasi, kontraindikasi, dan efek samping dari obat saluran cerna, obat anti diare, anti konstipasi, dan emetik. Obat saluran cerna atau obat asid peptik dibahas pada pertemuan pertama atau bahan kajian pertemuan pertama. Lalu pertemuan kedua dilanjutkan dengan obat anti diare, anti konstipasi, dan anti emetik. Pada pertemuan ketiga, obat analgetik. Dan pada pertemuan keempat, obat analgetik yang merangkum antiinflamasi dan antipiretik. Pada pertemuan kelima, yaitu obat hipnotif dan sedatif dan juga stimulansia. Pada pertemuan ke-6, obat anestetik dan psikofarmaka.
dan pada pertemuan ke-7 obat antidepresif. Lalu dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Selanjutnya, bahan kajian pada pertemuan ke-8 terdiri dari obat antipsikotik. Dan pada pertemuan ke-9 obat anti epilepsi. Dan pada pertemuan ke-10 ada obat adrenergik. Pada pertemuan ke-11 ada obat kolinergik. Dan yang pada pertemuan ke-12 obat hipolipidemik. Pada pertemuan ke-13 obat kardiovaskular. Dan yang pada pertemuan ke-14 obat diuretik. Ditutup dengan ujian akhir semester. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah farmakologi 1 ini yaitu terdiri dari buku Farmakologi Dasar dan Klinik edisi 6 yang disusun oleh Kak Zung pada tahun 1998 yaitu yang diterbitkan oleh EGC Jakarta, dan Farmakope Indonesia, dan juga informasi spesialis obat Indonesia yang digunakan pada volume 53 tahun 2021, dan juga revisi-revisi terbaru lainnya yang mendukung kelancaran perkuliahan. Media pembelajaran yang digunakan yang pertama menggunakan perangkat lunak seperti Zoom Meeting jika penggunaan perkuliahan pada daring atau dalam jaringan. Terus perangkat keras menggunakan ruangan, mikrofon, speaker, LCD, laptop, dan whiteboard. Metode pembelajaran yaitu yang digunakan bervariasi untuk mendukung keaktifan dan interaksi yang terjadi pada perkuliahan. Metode pembelajaran yang bervariasi antara lain reading guide, ceramah, dialog kelas, diskusi kelas, problem solving, case study, dan praktik media untuk memenuhi ketiga ranah capaian mata kuliah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang saya gunakan pada farmakologi 1 ini yaitu metode ceramah, pembelajaran kolaboratif, small group discussion, dan penugasan mandiri serta kelompok. Evaluasi pembelajaran yang saya lakukan untuk menilai formatif, sumatif, dan juga penilaian proyek hasil karya ilmiah, dan yang terakhir keterlibatan aktif mahasiswa. Pada evaluasi formatif saya menggunakan evaluasi dengan memberikan kuis, tugas singkat, dan juga ujian tengah semester. Untuk evaluasi sumatif yaitu saya memberikan ujian akhir semester untuk menilai apakah mahasiswa sudah dapat lulus atau tidak dengan mata kuliah ini. Terus penilaian proyek dan hasil karya ilmiah, saya memberikan mereka proyek atau dengan bentuk mengkaji karya ilmiah untuk mengasah kemampuan riset dan pemecahan masalah yang terkait dengan topik-topik pembahasan yang ada di farmakologi 1. Untuk menilai keterlibatan aktif mahasiswa dilihat dari penguasaan materi secara lisan dan juga didorong dengan interaksi dan diskusi yang mendalam. Bobot penilaiannya untuk keaktifan ada 30%, terus untuk kuis dan tugas ada 30%, UTS dan UAS terdiri dari 20%, dengan total 100%. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu farmakologi 1 yang akan ditempuh oleh mahasiswa Diploma 3 Farmasi Stikes Muhammadiyah Longsmawe. Berikut saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Hari ini kita akan lanjut mata kuliah farmakologi 1. Sebelumnya mari bersama-sama kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya, kita akan evaluasi sedikit untuk materi sebelumnya. Ya. Sebelumnya kita ada belajar tentang farmakologi atau dasar-dasar dari farmakologi. Ada yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Ya. Silahkan, Tante Mila. Ibu, pada materi yang kemarin kita belajarnya farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik itu tentang bagaimana peredaran obat dalam tubuh kita, dia mengikuti proses akmal. Dan pada satu lagi farmakodinamik dia mempelajari tentang mekanisme kerja obat, mengikuti reseptornya dan efek tertentunya. Ya, terima kasih Salsa Mila ya.
Jadi pada minggu lalu kita belajar tentang dasar-dasar farmakologi. Yang paling utama dari farmakologi yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik, di mana tujuan utama dari ilmu farmakologi itu untuk mempelajari khususnya mekanisme kerja obat yang terdiri dari farmakokinetik dan juga farmakodinamik obat. Selanjutnya ada lagi yang masih ingat tentang materi lanjutan kita pada minggu lalu? Ya, silahkan Sandri. Jadi kemarin kita juga belajar tentang indikasi sama kontraindikasi. Kalau indikasi itu kapan dan pada kondisi apa obat itu harus digunakan. Kalau kontraindikasi itu kapan dan pada kondisi apa harus dihindari obat itu. Baik, jadi selain juga mekanisme kerja yang kita pelajari pada farmakologi adalah indikasi dan kontraindikasi. Karena setiap obat belum tentu cocok pada penyakit tertentu atau kondisi pasien tertentu. Jadi kita harus tahu apa indikasi obat tersebut dan apa kontraindikasi obat tersebut. Oke, kita masuk pada pertemuan kali ini yaitu obat saluran pencernaan. Nah, obat saluran pencernaan. Kira-kira apakah obat saluran pencernaan? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan orang. Obat saluran pencernaan itu obat yang mengatasi semua permasalahan yang terjadi pada sistem pencernaan. Oke, jadi obat-obat yang akan mengatasi penyakit-penyakit yang ada di area saluran pencernaan, ya. Oke, jadi pengertian dari obat saluran pencernaan adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, mulai dari mulut, lambung hingga usus. Jadi hanya area pencernaan saja. Tujuan dari obat tersebut hanya dimulai dari mulut, lambung hingga usus. Ya, itu yang dimaksud dengan obat saluran pencernaan. Adapun pembagian atau penggolongan obat-obat saluran pencernaan itu ada banyak ya. Nah, kita ambil dari Katsung 2012 yaitu mengenai mekanisme kerjanya. Pada pertemuan yang pertama ini untuk obat saluran pencernaan kita akan bahas terkait obat acid peptic disease. Selain itu juga berdasarkan mekanisme kerjanya ada obat motility untuk promotor dan drug for irritable bowel syndrome atau IBS. Terus ada drug inflammatory bowel disease dan ada juga agen sitoprotektif dan anti-emetik. Dalam obat saluran pencernaan ini, Ibu bagi menjadi dua pertemuan. Pertemuan pertama, kita akan bahas obat-obat yang bekerja dalam menetralkan asam lambung atau asid peptik. Ya, kita lanjut. Pertama, yaitu obat asam peptik, ada proses sekresi asam lambung. Nah, sebelum kita masuk ke contoh obatnya, kita harus tahu dulu mekanisme kerja secara keseluruhan dari obat saluran pencernaan di golongan asid peptik, yaitu dia akan bekerja untuk menghambat produksi asam lambung. Asam lambung itu normal ya pada manusia. Namun jika asam lambung itu berlebihan baru dianggap abnormal dan menyebabkan keluhan-keluhan yang tidak diinginkan. Yang berperan di sini adalah vagus dan hormon gastrin. Nah, di sini ada vagus dan hormon gastrin yang akan menginduksi proton pump inhibitor atau pompa proton yang memproduksi asam lambung untuk mengeluarkan asam lambung terus-menerus. Nah, merangsang sel parital untuk memompa ion hidrogen dan klorida ke dalam organ lambung, membentuk asam klorida yang berfungsi dalam pencernaan makanan dengan pengaturan ketat melalui umpan balik hormonal dan saraf. Di sini ada kata-kata umpan balik hormonal dan saraf. Jadi asam lambung itu tidak hanya diproduksi karena tiba-tiba makanan masuk. Pernah dengar naik asam lambung karena stres? Nah, jadi inilah umpan balik hormonal dan saraf. Ketika pikiran kita atau terjadi sesuatu terhadap hormonal dan saraf, asam lambung pun bisa naik. Jadi kalau berlebihan, dia akan menyebabkan keluhan-keluhan yang tidak kita inginkan. Obat asam peptik terbagi jadi 4. Yang pertama ada antasida. Sering dengar ya, antasida ya? Nah, terus ada antagonis reseptor H2. Ada inhibitor pompa proton atau PPI dan agen sitoprotektif. Antasida, kita masuk ke mekanisme kerjanya.
Kalau selama ini kita tahu antasida dipakai untuk mengurangi asam lambung ya. Bagaimana cara dia mengurangi asam lambung? Yaitu mengikat dan menetralisir asam lambung berlebih. Isinya itu aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Ada juga yang mengandung kalsium karbonat dan natrium bikarbonat. Dia bersifat basah ketemu asam jadi netral ya. Makanya kalau asam lambung lagi berlebih dikasihlah antasida untuk menetralkan asam lambung supaya keluhan-keluhan yang terjadi jadi berkurang. Terus mengurangi iritasi dan luka. Kalau asam lambung turun atau normal tidak akan mengiritasi dinding-dinding lambung. Terus memberikan efek cepat. Makanya antasida ini digunakan untuk kasus yang sudah mengalami keluhan. Jadi kalau udah naik asam lambungnya, pilihan utamanya adalah antasida. Karena dia bekerja cepat dalam hitungan menit, bahkan bertahan dalam hitungan puluhan menit. Efeknya, gitu ya. Terus indikasinya ada untuk GERD, ada onkus pektikum, ada gastritis, ada juga dispepsia, ada juga keluhan seperti kembung dan perasaan penuh pada lambung. Kalau di kita biasa disebut sebah gitu ya, begah gitu, jadi penuh rasanya. Nah itu salah satu efek yang bisa atau indikasi dari penggunaan antasida, gitu ya. Contoh-contohnya, nah ini pasti sering lihat ya, apalagi mahasiswa. Mahasiswa paling umum ini kalau yang disebut dengan aslam gitu ya, asam lambung. Oke. Ini ada bentuk tablet punya sirup atau suspensi. Jadi kalau tablet punya dia punya. Kalau misalnya suspensi dikocok terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, yang kedua ada antagonis reseptor H2. Mekanisme kerjanya sama, tujuannya untuk menghambat asam lambung yang berlebih. Tapi di bagian yang berbeda. Kalau tadi antasida menetralkan asam lambung, kalau yang ini dia hambat kerja histamin supaya reseptor H2 nggak bisa menginhibisi sel parietal untuk mengeluarkan asam lambung. Jadi asam lambungnya berhenti. Nah, tujuannya ke situ. Bedanya ya. Terus menurunkan produksi asam lambung dengan menghambat aksi histamin pada reseptor H2 di sel parietal, sehingga asam lambung berlebih akan berkurang, keluhan juga akan hilang, ya. Terus ada indikasinya, bisa dipakai untuk dispepsia, luka lambung dan luka duodenum, penyakit reflux atau GERD, dan ada juga hiperekresi asam lambung. Ini contohnya. Pernah dengar ranitidin? Siapa yang pernah pakai ranitidin? Diam semua, berarti sehat-sehat lah, alhamdulillah ya. Nah, jadi ranitidin, famotidin, simetidin, nizatidin ini masuk dalam kategori antagonis reseptor H2. Yang mana tujuannya dia menghambat asam lambung dengan menghambat produksi dari H2 sehingga tidak bisa menginhibisi sel parietal. Selanjutnya kita masuk pada obat PPI. Nah, singkatan dari pompa proton inhibitor. PPI ini masuk juga ke dalam obat yang asid peptik. Jadi dia tujuannya sama, akan menghambat produksi asam lambung berlebih. Namun mekanisme kerjanya berbeda dengan dua obat sebelumnya, yaitu di mana PPI ini dia akan bekerja di tengah-tengah, dia akan hambat H+ dan K+ ATPase di tengah-tengah ini, sehingga membran sel parietal lambung yaitu pompa proton yang bertanggung jawab dalam sekresi asam lambung akan berhenti memproduksi asam lambung. Jadi antagonis reseptor H2 juga terbagi tadi beberapa obat contohnya ya. Nah ini ada dosisnya, yaitu famotidin. Dia akan digunakan untuk luka lambung atau GERD, di mana 20 mg 2 kali sehari selama 6-12 minggu. Ada batasannya. Jadi harus ingat, ada batasannya. Ini untuk menghindari terjadinya efek samping penggunaan jangka panjang. Ada nizatidin juga dan ada simetidin. Selanjutnya ada obat pompa proton inhibitor atau biasa disingkat dengan obat PPI. Manis ya namanya ya, PPI. Mekanisme kerjanya itu dengan tujuan yang sama, yaitu menghambat asam lambung. Karena asam lambungnya tadi sudah berlebih, jadi dihambat. Caranya yang berbeda,
yaitu di mana proton pump inhibitor akan menghambat enzim H+ dan K+ ATPase yang terdapat pada membran sel parietal lambung, khususnya pada pompa proton inhibitor, sehingga dia stop atau berhenti untuk memproduksi asam lambung. Nah, di sini kerja PPI. Terus obat PPI ini dia berbentuk produk. Jadi dia harus diaktifkan dulu di lingkungan asam lambung, baru dia bisa bekerja. Jadi makanya obat ini harus diminum sebelum makan, supaya dia sudah ada nih produknya di sel di peredaran darah. Waktu makanan masuk, dia akan bekerja ketemu dengan asam lambung. Karena kan makanan masuk, asam lambungnya jadi naik, terus dia akan bekerja untuk membatasi atau menghambat produksi asam lambung berlebih, ya. Jadi harus sebelum makan. Terus indikasinya bisa untuk GERD, infeksi Helicobacter pylori. Jadi tujuannya sama, dia untuk mengobati kondisi yang disebabkan oleh kelebihan asam lambung. Nah, ini contohnya, lansoprazol, omeprazol, ada pantoprazol. Ini termasuk dalam golongan PPI. Oke, yang terakhir yaitu agen sitoprotektif. Agen sitoprotektif sesuai dengan namanya, dia melindungi, protect, ya kan? Dia tujuannya melindungi. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan tujuannya itu untuk menurunkan asam lambung yang berlebih. Kalau ini tujuannya dia turunkan asam lambung dari cara dia memproteksi lambung. Dia lindungi lambungnya. Obat yang berfungsi melindungi mukosa lambung dari kerusakan akibat asam lambung dan faktor iritan lainnya. Jadi kalau asam lambung semakin tinggi dan banyak di lambung akan menyebabkan luka. Karena asam lambung itu korosif, tajam, ya. Asam lambung itu sangat korosif. Jadi dia akan terluka, jadi ada efek iritasi dan juga perih, ya kan? Makanya kalau orang asam lambung sakit perutnya sampai nggak bisa jalan dan lain sebagainya, itu karena sudah ada ulkus atau luka di lambungnya. Nah, tanpa dalam agen sitoprotektif ini, dia nggak akan secara langsung menurunkan produksi asam lambung. Dia bertujuan untuk melindungi agar luka itu nggak semakin parah, jadi nggak kena lagi asam lambung yang keluar lagi. Kalau kena lagi kan lukanya semakin lebar, ya kan? Nah, saat berada di lambung yang kosong membentuk pasta kental, dia akan membentuk lapisan, bisa bentuk gel atau bentuk pasta. Jadi dia akan melindungi mukosa dari kontak langsung dengan asam lambung, baik pepsin dan garam empedu yang bersifat korosif, sehingga mencegah iritasi dan mempercepat penyembuhan luka. Indikasinya yaitu untuk perlindungan dan penyembuhan mukosa saluran pencernaan yang mengalami kerusakan atau iritasi. Contohnya pada pasien GERD, lama-lama GERD ini juga bisa luka. Terus gastritis, ulkus duodenum aktif. Nah, ini bukan di lambung tapi di usus, ya. Terapi pemeliharaan penyembuhan ulkus duodenum. Jadi dia tujuannya melindungi. Ini contoh obatnya ada supralfat, remabipin. Nah, dosisnya juga ada 1 gram 4 kali sehari sebelum makan dan tidur. Dia tujuannya untuk membentuk lapisan pelindung. Ada juga remabipin 100 mg 3 kali sehari untuk meningkatkan pertahanan mukosa dan aliran darah mukosa lambung. Oke, sebelum Ibu tutup materi kali ini, kita udah bahas banyak terkait obat saluran pencernaan. Untuk pertemuan pertama ini fokus ke obat Acipeptin. Nah, Ibu mau tahu nih apa yang Ibu sampaikan tadi masuk nggak nih ke adik-adik semua? Ada yang bisa jelaskan ke Ibu kesimpulan dari materi yang Ibu berikan tadi? Nah, banyak ya. Oke, silakan coba Ibu mau yang paling belakang. Ayo Nadif, silakan Nadif. Kesimpulan materi hari ini adalah pengolahan obat saluran pencernaan didasarkan pada mekanisme kerja dan tujuan terapi. Oke. Ya, kesimpulan hari ini adalah kita telah mempelajari penggolongan obat saluran pencernaan berdasarkan mekanisme kerjanya, ya kan? Yang pertama ada antasida, yang kedua antagonis
jenis halal. Yang ketiga ada proton pump inhibitor. Yang terakhir agen apa? Agen sitoprotektif. Oke. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan terkait obat-obat saluran pencernaan? Oke, silakan Kevin. Apa pertanyaannya? Saya Kevin Fernanda mau bertanya, mengapa obat saluran pencernaan pada umumnya itu diminum sebelum makan? Apa obat saluran pencernaan umumnya diminum sebelum makan? Oke, apakah dari teman-teman ada yang mau kasih pendapatnya terkait pertanyaan Kevin? Oke, silakan. Jadi bukan obat saluran pencernaan itu diminum sebelum makan untuk menghindari interaksinya obat langsung dengan makanan dan memaksimalkan efek terapinya obat. Oke, jadi penggunaan obat saluran cerna sebelum makan itu bertujuan untuk menghindari di mana obat bertemu dengan makanan, ya kan? Kalau makanan udah ada atau lambungnya udah penuh, obat-obat yang bekerja tadi langsung kayak si agen sitoprotektif, dia kan melindungi dinding lambung, ya kan? Kalau makanan udah ada, bagaimana cara dia melindungi dinding lambung tersebut? Makanya digunakan sebelum makan supaya dia bisa tidak berinteraksi dengan makanan, maka efek terapinya akan maksimal. Begitu juga PPI. Dia kan kejar pompa proton pump inhibitor. Maka dari itu kalau misalnya diminum setelah makan, efeknya kurang maksimal. Dia untuk menghambat H+, K+, ATP-nya, jadi nggak ketemu dia nanti karena kan sudah naik ini asam lambungnya untuk mencerna makanan. Makanya dianjurkan untuk diminum sebelum makan. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ibu ingin bertanya, untuk pilihan lini pertama dalam kasus GERD, itu kita lebih baik konsumsi obat ranitidin atau lansoprazol? Harus dipilih jika pada pasien GERD ya. Pasien GERD itu bagus ranitidin atau lansoprazol. Nah, kira-kira teman-teman ada yang bisa kasih pendapat? Mana bagus ranitidin dengan lansoprazol? Oh ya, silakan Ulia. Jawabannya lansoprazol, Bu. Dikarenakan lansoprazol itu merupakan contoh dari obat PPI. PPI itu kepanjangannya pompa proton inhibitor yang mekanisme kerjanya menghambat pompa proton inhibitor yang memproduksi asam lambung. Terima kasih Ulia. Jadi tadi dari pendapat Ulia bahwa lansoprazol lebih efektif. Benar, lansoprazol itu lebih efektif karena lansoprazol masuk dalam obat apa? Proton pump inhibitor. Yang mana kerjanya itu langsung selektif ke menghambat H+ dan K+ ATPase yang membuat sel parietal lambung, membuat proton pump inhibitor stop dia untuk produksi asam lambung. Jadi pada pasien GERD itu sering kambuh, ya kan? Nah, kalau sering kambuh terus dia harus segera dikasih obat, dipilihlah lansoprazol. Baik, demikian materi kita pada hari ini yang mengangkat tentang obat saluran pencernaan. Pada pertemuan 1 kita berfokus pada asifeptik, obat-obat asam lambung atau obat-obat yang menghambat produksi asam lambung berlebih. Minggu depan insya Allah kita akan bertemu dalam pertemuan kedua terkait obat saluran pencernaan, yaitu terkait obat anti diare, antiemetik, dan laksatif. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita baca hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ibu ada salah kata. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran saya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang terkait. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.